Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini semoga kita berada dalam sehat walafiat, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di siang hari ini alhamdulillah kami bisa berkesempatan untuk mudah-mudahan menebarkan kebaikan berupa ilmu agama. Pertemuan ini mengingatkan tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam As-Sahihaini, lafaz dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menuturkan suatu ketika datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW. Di sini seorang sahabiat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ar-rajulu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, lelaki atau para sahabat telah pergi dengan perbincangan engkau. Maksudnya para sahabat mereka sudah sangat sering sekali mendengar ilmu dari engkau, belajar akidah, fikih, hadis, akhlak dan seterusnya. Maka kami juga sebagai wanita, kami sebagai sahabiat tentunya terbatas untuk selalu mendengar hadis-hadis dari engkau. Maka jadikanlah untuk kami satu hari atau satu waktu yang engkau datang kepada kami, kemudian engkau mengajarkan apa-apa yang telah Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada engkau. Maka di sini juga kita lihat ya betapa bersemangatnya para sahabiat. Mereka akhirat oriented, orientasinya adalah akhirat. Walaupun mungkin dengan segala keterbatasannya mereka ingin tetap menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini juga kita semua masuk dalam kategori hadis ini ya. Berkumpul para ummahat atau ibu-ibu untuk mengkaji dari ilmu agama. Maka Rasul pun ya menyambut, karena ketika yang semangat hanya muridnya saja, kemudian gurunya tidak semangat, ya tidak akan jalan juga. Maka mudah-mudahan para asatidzah juga mereka tetap bersemangat untuk datang memberi pelajaran-pelajaran. Maka Rasul membuat janji. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ijtama'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza." Ya sudah, kita buat satu ya waktu di hari tertentu, setiap pekan mungkin, setiap bulannya di tempat tertentu. Karena bukan tidak mungkin ya di masjid. Karena mungkin di masjid terbatas, banyak sahabat di sana, karena kita tahu juga di zaman Rasulullah SAW itu ada namanya Ahlus Suffah, para sahabat yang mereka tinggal di pinggiran masjid. Jadi kalau seandainya para sahabat datang ke sana, sering berkumpul di sana, mungkin tidak atau kurang efektif. Maka Rasulullah SAW memilih tempat yang lain, di tempat rumahnya fulana dan seterusnya. Fajtama'na, maka mereka pun berkumpul. Fatahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Maka Rasul pun datang ya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka dari apa-apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga mudah-mudahan dengan adanya kajian khusus ya untuk muslimah atau untuk ibu-ibu, termasuk ciri-ciri para muslimah mukminah yang mereka memiliki himmah aliyah dalam menuntut ilmu, akhirat oriented. Walaupun
Kemudian ini kita masih mukadimah mungkin hari ini ya. Poin yang kedua mengingatkan juga tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 42 dan 43 ketika Allah Ta'ala berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, tentunya diutus oleh Allah Ta'ala berdasarkan wahyu. Kemudian malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, Allah telah mengutus atau Allah telah memilih engkau. Lihat ya ibu-ibu sekalian, ketika kita ya mendapatkan sebuah kehormatan, dipilih oleh presiden misalkan, atau dipilih di sekolah menjadi wanita terbaik, itu adalah sebuah prestasi yang sangat besar, sebuah kebanggaan ya. Wah, akhirnya saya terpilih. Ini Allah Ta'ala yang langsung memilih Maryam. Istofaki, kata malaikat, selamat wahai Maryam, engkau telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Wa tahharaki, engkau juga telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Kita di sini mensucikan diri secara zahir dan batin ya. Zahir dengan menghilangkan ya dari penyakit-penyakit hati, syirik, kemudian riya dan seterusnya, atau kita menghilangkan atau mensucikan dari najis yang zahir ya dengan berwudu, mandi dan seterusnya. Tapi di sini lihat ya Allah Ta'ala langsung tahharaki. Allah Ta'ala yang membuat atau yang memberikan penghargaan kepada Maryam bahwasanya engkau ini telah suci ya, karena nanti Maryam itu akan melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam yang mana lahir tanpa bapa. Jadi dikategorikan yang engkau suci ya, walaupun engkau lahir atau walaupun engkau melahirkan Isa tanpa bapa. Bahkan wasfafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih engkau dari seluruh wanita-wanita dunia. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya jumlah wanita ya ibu-ibu di seluruh dunia ini ada berapa miliar, maka yang terbaik adalah Maryam ya, ini luar biasanya Maryam. Tentunya ada alasan ya kenapa Maryam menjadi wanita yang terbaik. Maka di ayat setelahnya, ayat 43, Allah Ta'ala mengatakan, ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Wahai Maryam, uqnut ya, hendaknya engkau berbuat qunut ya, qanitat. Mungkin ada juga fasolihatu qanitat. Apa itu qunut? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya atau orang yang lama dalam salatnya. Hendaknya engkau salat yang lama terhadap Rabb kamu, wasjudi, dan banyak-banyaklah sujud, warka'i ma'ar-raki'in, dan hendaknya engkau wahai Maryam banyak-banyak rukuk. Artinya di sini kenapa Maryam ya bisa sampai kepada derajat wanita yang paling baik dari seluruh wanita-wanita yang lainnya? Kenapa Maryam disucikan oleh Allah Ta'ala? Kenapa Maryam dipilih oleh Allah Ta'ala? Jawabannya adalah di ayat 43 tadi. Karena Maryam melakukan qunut ya. Maryam dia ibadah dengan sungguh-sungguh. Maryam kalau sholat Masya Allah ya, khusyuk dan lama dan panjang. Maryam adalah wanita yang sering sujud ya. Maryam adalah wanita yang sering rukuk, sering sholat. Inilah yang menjadikan atau yang menghantarkan Maryam itu kepada kedudukan terpilih ya, dipilih langsung oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ya agar seorang wanita atau seorang Maryam ini bisa sampai kepada derajat wanita yang banyak beribadah, yang banyak salatnya, yang panjang salatnya? Tentunya ya seorang beribadah itu atas dasar ilmu. Jadi nggak mungkin ya orang bisa beribadah dengan benar, orang bisa beribadah atau merasakan lezatnya ibadah ya kecuali dengan ilmu. Nah, disinilah yang kita garis bawahi. Bagaimana nanti ibu-ibu sekalian itu bisa sampai kepada tahap derajat enak dalam beribadah, lezat dalam beribadah. Ada wasilahnya, ada penghantarnya, ada jembatannya, yaitu ilmu. Nah, mudah-mudahan di sini ya dengan beberapa keilmuan atau pembahasan tentang ilmu
untuk dipraktekkan menjadi ibadah-ibadah, sehingga mudah-mudahan juga ibu-ibu sekalian dan kita semuanya dipilih oleh Allah Ta'ala yang menjadi hambanya. Jadi Maryam ya, dalam beberapa hadis juga dikatakan, sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran, sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khalid, dan wanita terbaik juga adalah Khadijah bintu Khalid. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara tafsirannya Ibnu Katsir juga menyinggung ya, ketika para malaikat mengkabarkan kepada Maryam annahum amaruha bi kasratil ibadati wal khusyu'i wal khudu'i was-sujudi war-ruku'i wad-du'ubi fil 'amali laha. Bagaimana agar sampai kepada derajat istofahi, dipilih oleh Allah Ta'ala, maka mereka jadi kaum wanita itu diperintah untuk banyak-banyak beribadah, banyak-banyak khusyuk dalam ibadahnya ya. Jangan sampai Allahu Akbar yang dipikir adalah waduh kantungnya belum beres ya. Wal khudu' juga tunduk kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak sujud, ruku ya, juga banyak-banyak mengamalkan. Memang capek ya menjadi wanita, seorang ibu ya, mengurus anaknya, masak, mengurus suaminya dan seterusnya. Tapi ya inilah ya bagaimana agar kita atau agar para ibu-ibu sekalian bisa juga sampai ya kepada derajat wanita yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan itu dua poin ya tentang muqaddimah yang berkaitan dengan siang hari ini. Kemudian pembahasan yang dipilih kemarin adalah tentang Al-Arba'un An-Nisaiyah, 40 hadis tentang wanita. Ini kitabnya memang tipis, hanya berisikan 40 hadis. Pertama, kenapa 40? Kenapa tidak 50? Kenapa tidak 30 atau tidak 100? 40 ya. Itu adalah kebiasaan para ulama ketika mereka membuat sebuah karangan. Kalau ibu-ibu tahu mungkin ada Arba'in Nawawi ya, pernah mendengar. Kenapa 40 juga? Kenapa Imam Nawawi membuat sebuah hadis dan hadisnya hanya 40 saja? Atau banyak juga ya karangan-karangan yang lain isi dalam 40 hadis tentang menuntut ilmu, 40 hadis tentang jihad fisabilillah, 40 hadis tentang tarbiyah, 40 hadis tentang akhlak, 40 hadis tentang tauhid juga ada. Ya, intinya banyak ya, 40 dan seterusnya. Juga 40 hadis tentang wanita. Karena ada sebuah hadis ya yang menjadi motivasi dari atau kenapa para ulama membuat 40. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa dari umatku yang dia menghafal ya 40 poin, 40 hadis dari agamanya atau tentang agamanya, maka balasannya pertama ada yang mengatakan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang faqih, dikumpulkan bersama para syuhada ya. Juga dalam riwayat dikatakan bahwasanya ya dia telah menjadi ahli faqih, dia telah menjadi orang yang faham tentang agamanya. Dan riwayat juga dikatakan dia akan mendapatkan syafaat. Nah, akan tetapi ya hadis ini memang ada beberapa catatan dari para ulama. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis tentang keutamaan 40, barang siapa menghafal 40 tentang agamanya, itu dinilai lemah hadisnya. Ya, akan tetapi para ulama memberikan toleransi juga kalau seandainya ada sebuah hadis dan hadisnya berbicara tentang keutamaan, ya, maka boleh diamalkan. Dan ini juga 40 hadis, ya, bentuknya adalah keutamaan. Barang siapa yang berbuat menghafal 40 nanti akan seperti ini kan fadhailul amal, ya, boleh diamalkan. Dengan beberapa syarat, diantaranya adalah hadisnya tidak terlalu parah kelemahannya. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ya, itu derajat kedhaifan, kelemahan hadis itu bertingkat-tingkat. Ada yang parah sekali, ada yang hancur, nggak bisa diterima. Yang seperti contohnya adalah hadis maudhu,
atau hadis palsu, itu nggak boleh diamalin ibu-ibu ya. Nah, ada hadis-hadis yang lemah tapi masih kategorinya ringan. Nah, hadis-hadis seperti itu boleh diamalkan. Yang kedua, syaratnya hadis dhaif boleh diamalkan kalau hadis tersebut berbicara tentang keutamaan saja ya. Adapun kalau misalkan hadisnya tentang fikih ya, tentang hukum halal dan haram atau tentang akidah, maka para ulama berusaha untuk tidak mengamalkan hadis tersebut. Biasanya hanya dipakai sebagai penguat saja, sebagai pembanding. Oh, ini boleh kok, ada nih hadisnya. Cuman ya itu tidak menjadi landasan pertama ya. Jadi dalam masalah halal dan haram, masalah fikih, akidah, hadis yang dhaif atau lemah itu tidak bisa menjadi landasan pertama ya, kecuali nanti banyak lagi. Kemudian di antara syaratnya juga adalah hadis tersebut maknanya sesuai ya dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi makna hadisnya tidak menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Kalau ada dua hadis, satu sahih, satu dhaif ya, berbicara tentang keutamaan sebuah amal, kemudian ingin diamalkan, tetapi ternyata berbeda. Hadis sahih bilangnya A, hadis yang dhaif bilangnya B. Makanya kita ambil jangan yang dhaif, ya, diambil yang sahih. Karena hadis yang dhaif boleh diamalkan kalau senadan, kalau sesuai, ya, atau menguatkan hadis yang sahih tersebut. Maka al-arba'un nisaiyah juga, mudah-mudahan ketika kita niatnya mempelajari ya 40 hadis tentang wanita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang tadi ya, dibangkitkan dengan para syuhada, para fuqaha, mendapatkan syafaat ya. Itu sebuah keutamaan yang khusus ketika kita mempelajari tentang al-arba'un an-nisaiyah. Cuman al-arba'un an-nisaiyah ini memang 40 hadis tentang hukum-hukum ya. Kalau kita berbicara hukum itu berat ya, para ibu sekalian. Di sini saja hukum yang pertama adalah wanita jangan banyak keluar. Wah, sudah berat ya. Nanti bagaimana izin ya, jangan banyak keluar. Kemudian tentang pokoknya banyak ya, tentang hukum yang berkaitan dengan wanita khusus ya. Nah, di sini ya, anak pun agak sedikit ragu ketika ingin membahas ini. Karena tadi beritakan masih banyak yang mungkin baru belajar juga ya. Jadi takutnya ketika dikasih hukum, wah kaget, masa nggak boleh, akhirnya jadi lari ya. Nanti pekan depan atau bulan depan nggak ikut lagi ya, karena ternyata nggak boleh terusnya ya. Maka ya, bagaimana cara belajarnya? Kalau kita lihat para sahabiyat, salah satu contoh kasusnya adalah ketika mereka diberitakan bahwasanya mereka adalah wanita yang banyak menjadi penghuni neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Bilal menasihati para wanita, kemudian menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah. Wanita, kamu banyak nanti di neraka ya. Maka salah satu solusinya adalah sedekah. Nah, bagaimana sikap para sahabat ketika itu? Ketika mendengar bahwasanya nanti di hari kiamat di neraka yang paling banyak adalah wanitanya di neraka. Maka mereka ya melemparkan perhiasan yang mereka kenakan. Mereka punya anting, langsung dilemparkan kepada Bilal untuk disedekahkan. Mereka punya cincin, diberikan kepada Bilal. Nah, kenapa mereka ya bisa seperti itu? Jadi ketika ada satu hukum diberitakan tentang seperti ini, mereka langsung tergerak hatinya. Itu sahabiah. Kenapa? Karena keimanan sudah menancap ya di hati mereka. Jadi anak masih bingung juga nanti bagaimana ya. Karena kalau kita belajar hukum ya langsung kabur. Begitu juga kalau kita lihat kepada syariat Islam ya. Syariat nggak boleh khamr ya, kemudian syariat, pokoknya tentang syariat itu adanya di fase Madinah ya. Adapun fase Mekah berbicara tentang akidah, penanaman akidah yang kuat, bagaimana membahas tentang keimanan agar keimanan itu kuat dulu di dalam hati. Itu enggak sebentar ya. Kita tahu fase Mekah juga adalah sekitar 13 tahun. Tapi alhamdulillah kalau misalkan nanti sudah siap membahas hukum-hukum ya bismillah kita lanjut ya. Atau misalkan nanti diselingi dulu
agar apa ya, ada beberapa pembahasan tentang keimanan biar nanti siap gitu mendapatkan atau mempelajari hukum-hukum yang tadi disampaikan. Alhamdulillah kita mungkin ya belum masuk kepada pembahasan Al-Arba'un An-Nisa'iyah. Yang jelas ini Masya Allah kitab yang sangat luar biasa. Nah kemudian untuk pembahasan kali ini karena mukadimah ya, kita akan membahas tentang menjadi santriwati ya. Ibu-ibu sekalian sekarang ini menjadi santriwati ya. Dan menjadi santriwati itu harus abadi ya. Bukan ketika di pondok saja, ketika SMP, SMA. Kan sekarang saya sudah ibu-ibu, saya kan sekarang sudah punya suami, sekarang saya sudah nenek-nenek bahkan ya. Berarti saya nggak usah lah jadi santriwati, salah. Nah itu adalah persepsi yang salah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas tentang bagaimana seorang wanita tetap menjadi santriwati apapun judulnya. Poin pertama adalah kisah dan beberapa contoh dari para wanita yang mereka menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah kenapa wanita harus menuntut ilmu. Kemudian 3 cara menuntut ilmu bagi ibu-ibu. Dan yang terakhir ada beberapa nasihat atau wasiat yang berkaitan tentang menuntut ilmu. Poin yang pertama, kisah dan contoh ya penuntut ilmu dari kalangan wanita. Jadi jangan dikira dari kalangan wanita tidak ada ya ustazah atau alimah atau santriwati dan seterusnya, banyak ya. Salah satunya adalah sahabiah yang terkenal Ummu Ad-Darda. Beliau adalah istri dari Abu Darda. Beliau menceritakan tentang dirinya, laqad talabtu al-ibadata fi kulli syai'in. Lihat kata Ummu Darda, aku telah menuntut ilmu yang berkaitan dengan ibadah pada segala sesuatu. Jadi dengan kata lain, Ummu Darda ini adalah faqih. Ummu Darda itu adalah orang yang cerdas, orang yang mengerti tentang ibadah. Ya, jadi kalau sholat kemudian sujudnya 3 kali, nah itu gimana tuh? Ya, Ummu Darda tahu jawabannya. Nanti kalau ada darah haid, kalau keluar sejam, nanti nggak keluar lagi setengah hari, nanti keluar lagi, nah itu gimana? Ummu Darda tahu jawabannya. Jadi masalah ibadah Ummu Darda sudah menguasai. Kemudian beliau memberikan testimoni ketika saya sudah belajar dan mengetahui segala hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Fama asabtu li nafsi syai'an ashfa min mujalasatil ulama wa mudzakaratihim. Maka tidaklah ya sesuatu yang menimpa aku yang lebih memuaskan, yang lebih membuat hati aku ini puas ya. Dari apa? Dari bermajlis kepada ulama dan bermuzakarah dengan mereka. Jadi dengan kata ini juga anjuran dan testimoni langsung dari Ummu Darda, sahabiah yang luar biasa. Jadi kalau mau hati itu tenang, kalau mau hati itu tercukupi, kalau mau healing yang benar adalah dengan bermajlis kepada para ulama, ya, mempelajari hukum-hukum, ya, mempelajari tentang akidah, tazkiyatun nufus dan seterusnya. Karena di antara ciri-ciri ya orang yang mendapatkan fadilah menuntut ilmu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. Jadi majelis ilmu itu biasanya nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ya. Bahkan saking tenangnya sampai tertidur. Nah, kalau ini salah ya. Tenang ya, betul. Kemudian ada juga Zaujatul Hafidh Al-Haythami, seorang ulama namanya Al-Hafidh Al-Haythami. Beliau memiliki seorang istri, kanat tusa'idu zaujaha fi muraja'ati kutubil hadits. Yang mana suaminya Al-Hafidh Al-Haythami ini murajaah bareng dengan istrinya ya. Ini yang dibahas enggak main-main lagi ya. Yang dibahas adalah tentang kitab-kitab hadis. Hadis itu ya, atau pelajaran hadis ini termasuk pelajaran yang sulit ya, karena mempelajari tentang kesahihan dan qad'iman hadis, mempelajari tentang perawi ini siapa dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mengambil istinbat hukum dari sebuah hadis. Tetapi istrinya yang itu bisa menyamai atau bisa
menjadi partner Al-Hafidz Al-Haythami dalam Murojaah. Bagaimana bisa sampai ke situ? Ya, karena istrinya pun seorang santriwati. Ya, artinya istrinya adalah seorang penuntut ilmu juga, seorang pembelajar. Kemudian kita lihat juga ya, kalau di kutubus sunnah atau di kitab-kitab hadis, ternyata ada beberapa riwayat dari kalangan sahabat. Kalau di dalam kutubus sittah itu adalah kitab induk hadis yang 6, yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, ya, apalagi Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i, ya, An-Nasa'i Ibnu Majah. Di situ ya ada sekitar 115 sahabiyah, ada sekitar 115 sahabiyah. Jadi ada peran, ya, ada andil dari para sahabiyah yang mereka juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan ternyata jumlahnya banyak, ya, ada sekitar 115. Maka ini juga menunjukkan betapa perhatiannya para sahabiyah terhadap ilmu, betapa perhatiannya atau generasi setelahnya, ya, generasi setelah sahabat itu para tabi'iyah terhadap ilmu. Kemudian di kitab atau di Sahih Bukhari, beliau juga, ya, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan, ada sekitar 31. Kemudian di Sahih Muslim ada sekitar 36. Kemudian di Abu Daud ada sekitar 75. Di Tirmizi ada sekitar 46. Di Nasa'i ada sekitar 65. Dan di Sunan Ibnu Majah ada sekitar 60 sahabi. Artinya, ya, peran, ya, wanita para sahabiyah ketika itu dalam meriwayatkan hadis juga sangat banyak. Ya, tadi jumlahnya ada sekitar 115 sahabiyah. Ini bukan main-main, ya, luar biasa. Kemudian di antara contoh juga kita tahu adalah ibunda kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau termasuk sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jumlah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah itu ada sekitar 2081 riwayat. Bayangkan, ya, 2081 hadis atau 2081 riwayat. Kemudian kita mungkin nyeletuk, ya pantas lah, Aisyah kan istrinya, ya, Aisyah kan hidup bersama Rasulullah SAW. Ya, bukan karena hidup saja. Kita tahu bahwasanya istri Rasulullah SAW bukan hanya Aisyah saja, ya, banyak. Tapi berapakah, ya, dari istri-istri beliau yang meriwayatkan hadis, ya, dari Rasulullah SAW? Tidak sebanyak Aisyah. Artinya memang Aisyah sendiri, beliau memiliki apa? Memiliki keinginan yang kuat dalam ilmu. Aisyah sendiri beliau memiliki kecerdasan. Aisyah sendiri memiliki keinginan kuat, ya. Jadi kayak contohnya seperti ini. Kalau alasannya kenapa Aisyah bisa banyak meriwayatkan hadis adalah karena dekat dengan Rasulullah, sekarang kita bandingkan dengan zaman sekarang. Misalkan, ya, ada seorang ustazah, kemudian dia misalkan hafal 30 juz. Kemudian kita nyeletuk, pantas aja ustazah tersebut hafal 30 juz. Orang suaminya hafiz, atau mungkin karena dia alumni pondok, atau karena dia mungkin dekat dengan pondok dan seterusnya. Maka jawabannya apa? Ya kita bantah lagi. Sekarang betapa banyak, ya, istri-istri yang atau suaminya ustaz tapi istrinya biasa-biasa saja. Juga banyak, ya, yang alumni pondok, perempuan alumni pondok tapi tidak 30 juz, ya. Atau dia dekat dengan lingkungan yang bagus, banyak kajian, ya, mungkin dekat masjid pusat kajian, tapi dia pun, ya, tidak menuntut ilmu. Artinya memang ada motivasi yang kuat, ya, dari diri Aisyah, juga dibarengi dengan kecerdasan Aisyah, karena Aisyah itu diantara ciri kecerdasannya adalah banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga luar biasa beliau mengumpulkan sekitar, sekali lagi, 2081. Maka ibu juga, ya, harus meneladani beliau, ya, bagaimana saya menghadirkan motivasi agar bisa menuntut ilmu terus. Wah, Aisyah kan enak nih, nggak nyuci piring. Nah, siapa? Aisyah seorang istri, ya. Aisyah juga hidupnya,
ya sama seperti istri-istri yang lainnya. Jadi ya sebenarnya alasan itu akan banyak ya, akan tetap ada saja. Tapi kalau prioritas kita adalah ilmu, maka sebesar apapun alasan, insya Allah akan mudah untuk dihilangkan. Kemudian Aisyah juga, beliau adalah di antara sahabiah yang menjadi alimah, menjadi ustazah. Bahkan sahabiah pun, ya beliau mereka belajar kepada Aisyah. Jadi luar biasanya Aisyah itu menjadi ustazah senior, muridnya sahabat-sahabat, yang laki-laki murid-muridnya. Jadi ada beberapa masalah tentang masalah fikih, tentang beberapa hadis, kemudian mereka para sahabat mendapatkan iskal atau tabi'in yang mereka mendapatkan iskal, maka mereka bertanya kepada Aisyah. Karena masya Allahnya Aisyah juga mendapatkan umur yang panjang sepeninggal Rasulullah SAW, sehingga beliau pun sibuk dalam berdakwah. Kemudian sini juga disebutkan beberapa contoh nama-nama yang lain dari kalangan tabi'iyah, juga para perawi hadis. Ada Khairah Ummu Al-Hasan Al-Basri, ya. Mungkin ibu sekalian sering mendengar seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini ada ibundanya juga adalah seorang santriwati, ya, seorang penuntut ilmu, bahkan mungkin seorang ustazah. Jadi lihat ya, dari rahim seorang Khairah melahirkan seorang ahli ibadah, ahli ilmu. Kemudian Maula Ummul Mukminin Ummu Salamah. Beliau adalah budak dari Ummu Mukminin Ummu Salamah. Juga ada sahabiah atau tabi'in yang lain sebagai penuntut ilmu juga, Zainab binti Ka'ab bin Ujrah. Beliau adalah istri dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada Safiyah binti Abi Ubaid bin Mas'ud, istri dari Abdullah bin Umar. Ada Zainab binti Nubail, istri dari Anas bin Malik. Ummu Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq. Juga ada Hafsah bintu Sirin. Kalau ibu sekalian mungkin pernah mendengar Muhammad bin Sirin. Nah ini saudarinya, ya. Itu juga seorang penuntut ilmu. Ada Amrah binti Abdurrahman, Mu'adzah bintu Ubaidillah Al-Adawiyah, Aisyah bin Talha, dan banyak, ya. Tadi ada sekitar 115 para sahabiat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Poinnya adalah, ya, artinya wanita pun bisa, ya, wanita pun bisa dan bahkan besar, ya, peran mereka dalam keilmuan, dalam bidang hadis. Jadi ibu sekalian juga jangan sampai menutup diri, jangan sampai membatasi diri. Saya kan sudah ibu, saya kan sudah punya anak, saya kan capek, atau mungkin saya kan kerja, saya kan ngurus suami, ya, saya anak dengan berbanyak alasan, ya. Jadi jangan sampai membatasi diri, tidak bisa menuntut ilmu, ya, atau tidak bisa menjadi santriwati, atau tidak bisa menjadi pengajar ilmu. Insya Allah bisa, ya, kalau memang jujur kepada Allah Ta'ala. Karena barang siapa yang jujur kepada Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala akan memudahkan dia. Walaupun mungkin dia tidak mau, ya, walaupun mungkin dia banyak kesibukan dan seterusnya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi, ya. Karena di antara bentuk motivasi adalah kita membaca sejarah siapa sih, ya. Oh, saya pengen seperti ini, pengen seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Kalau ingin lebih tergugah lagi, maka silahkan baca, ya, siapakah Aisyah, siapakah para perawi, siapakah ini. Jadi baca. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua. Kenapa wanita harus menuntut ilmu? Ya. Apakah menuntut ilmu ini hanya bagi laki-laki saja, ya, atau misalkan nggak usah lah, wanita kan di rumah, wanita kan di dapur, wanita kan ya udah cuma gini-gini dan seterusnya. Ternyata tidak, ya, ada alasan. Tentunya mungkin ini juga sebuah hadis yang sangat familiar, hadis yang semuanya sudah diketahui oleh ibu sekalian. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dikatakan oleh para ulama syarah hadis, ya, wa hadzal haditsu yashmulur rijala wan nisa 'ala haddin sawa. Hadis ini, ya, bukan hanya untuk laki-laki saja. Jadi yang wajib jadi santri itu
bukan hanya laki saja, tapi mencakup laki-laki dan wanita al-hadin sama, ya, mereka juga sama. Wala farqa bainahuma fi tahsilil ilmi syar'i, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya untuk menghasilkan atau untuk menuntut ilmu syar'i. Kama huwa ma'lumun anna al-khitaba idza warada bi lafzil mudzakkar kana khitaban lin nisa illa ma dakhalahu takhsis. Karena walaupun hadisnya konteksnya adalah untuk laki-laki, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, ya, hanya muslim saja. Jadi kalau belajar nahwu, muslim itu ya untuk laki-laki, seorang muslim laki-laki. Walaupun teks hadisnya adalah ditujukan kepada laki-laki saja, tetapi dalam ilmu ushul fikih, ya, ketika ada sebuah hukum, sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah dalil yang sampai kepada kita dan teksnya itu umum, maka dia mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau alasannya, wah ini kan nggak ada untuk perempuannya, tidak ada muslimahnya. Sekarang betapa banyak, ya, anjuran-anjuran, perintah-perintah, larang dalam Al-Quran, itu semuanya pakai bentuk apa? Khitabnya yang diajak bicara adalah laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada tuh ya ayyuhal mu'minat misalnya. Mungkin ada beberapa wa kullil mu'minat ada, ya. Tapi kan kebanyakan khitabnya atau yang diajak bicara adalah pakai kata ganti laki-laki. Apakah itu hukum-hukum atau larangan-larangan, perintah-perintah khusus bagi laki-laki? Maka jawabannya tidak, ya. Wanita pun masuk di dalam perintah atau larangan tersebut. Kecuali kalau memang ada beberapa perintah, beberapa larangan yang khusus bagi wanita saja. Seperti contohnya nanti di sini, ya, 40 hadis tentang wanita. Ya udah, tidak ada, ya, tentang laki-laki di sini. Semuanya tentang wanita. Jadi alasan pertama kenapa wanita harus menuntut ilmu, karena hadis pun menganjurkan seperti itu, ya. Karena itu adalah perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah SAW. Ketika Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Dan banyak, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Rasul juga tidaklah meminta setiap harinya kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Juga di antara zikir, ya, yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW setelah selesai salat subuh adalah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini tiap pagi, ya, tiap pagi Rasul meminta ilmu. Jadi itu perintah dari Allah dan perintah dari Nabi SAW. Dan ketika ada perintah, ya, kalau kita berbicara ilmu ushul fikih, al-amru yaqtadi al-wujub. Ada perintah, maka konsekuensi hukumnya adalah wajib. Ini adalah sebuah kaidah, sebuah rumus, ya. Ketika ada bentuknya perintah, maka hukumnya yang dilahirkan adalah wajib. Maka menuntut ilmu itu wajib. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, barang siapa yang tidak datang ke kajian bisa jadi dosa. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, barang siapa yang enggak paham fikih salat, barang siapa yang enggak paham fikih wudu, barang siapa yang tidak paham fikih haid, nah ini ibu hati-hati, ya. Barang siapa yang tidak paham fikih nifas, ya, ini gimana nih darah-darah ini? Bagaimana siapa yang tidak paham tentang darah istihadah, dia nggak mau belajar, tidak mau berusaha mencari tahu, maka bisa jadi dosa, ya. Karena ketika sebuah perintah yang tadi konsekuensi hukumnya adalah wajib, kalau ditinggalkan maka melahirkan dosa, ya. Jadi ini kenapa alasan kedua wanita juga harus menuntut ilmu. Kemudian alasan ketiga adalah karena, ya, wanita juga seorang manusia yang dia harus atau dia terkena dan mendapatkan taklif untuk beribadah, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 5. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, siapakah yang dari kalangan al-ins, yang itu adalah wanita juga. Maka wanita harus, ya, beribadah kepada Allah. Dan bagaimana cara beribadah kepada Allah? Tentunya dengan ilmu, ya. Tidak mungkin kita bisa sholat kecuali dengan ilmu. Wah, udah sholat mah udah khatam kita, ya. Wudu mah kita udah bisa.
ya. Apalagi misalkan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza talabtal ilma falyudaqqiq." Jika kamu menuntut ilmu, maka hendaklah sampai ke akar-akarnya. Falyudaqqiq itu diperinci. Jadi kalau misalkan sudah beralasan, kan kita sudah tahu ya cara sholat, cara wudhu, maka diperinci lagi, ya. Karena ya kalau kita lihat juga kan pelajaran SD sholat, ya. Masuk SMP sholat lagi, SMA pelajarnya sholat lagi, di kuliah pun pelajarnya sholat lagi, tapi dengan porsi-porsi yang berbeda. Artinya ya, tidak ada habisnya. Kemudian ketika wanita tadi ya diberi taklif untuk beribadah, maka dia juga diwajibkan untuk mempelajari rukun Islam itu apa. Ya, kayak itu ibadah itu di situ kan, mempelajari rukun Islam, bagaimana syahadat, bagaimana puasa, sholat, zakat, haji, ya, dan seterusnya. Kemudian mempelajari tentang rukun iman, bagaimana iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada yang susah nih, ya. Kenapa banyak yang susah? Karena mungkin belum pernah belajar atau nggak sampai belajar. Iman kepada takdir. Ini adalah salah satu bab yang sangat penting juga, iman kepada takdir. Mungkin seringnya adalah iman kepada Allah, Rasul, malaikat, wah masih rajin nih. Takdir nih, ya banyak dilupakan oleh orang-orang. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mengeluh, seakan-akan hidupnya itu adalah yang paling sengsara, ya, karena dia nggak sampai belajarnya. Ya, dia ada satu bab yang mungkin belum dia pelajari, iman kepada takdir. Juga alasan lain kenapa wanita itu harus belajar, ya, agar nanti ada dari kalangan wanita yang mendakwahkan juga. Ya, jadi jangan sampai mindsetnya atau pola pikirnya, kan wanita nanti ujung-ujungnya di dapur, ujungnya masak, ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga, dan tidak. Ya, itu semua juga kewajiban, ya. Tapi kewajiban yang lain juga adalah mendakwahkan. Kita lihat, ya, Ibunda Aisyah tadi, beliau juga memposisikan dirinya ketika sudah belajar banyak bersama Rasulullah SAW, maka mendakwahkan ilmu tersebut. Kan ya mungkin lebih enak juga kan kalau di sini yang duduk adalah seorang ustazah, ya, lebih leluasa seperti itu. Maka ya perlu, ya, wanita perlu giat belajar juga agar nanti ada memang wanita yang masuk juga dalam dunia dakwah sesuai dengan porsinya tentunya, ya, sesuai dengan batasan-batasannya. Kemudian kenapa harus belajar juga? Tentunya meneladani kesuksesan para sahabiat dan tabi'iyah, karena mereka adalah generasi yang unggul, ya. Rasul memuji mereka, bahkan Allah Ta'ala juga memuji mereka, ya. Kalau Allah Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan ridho juga kepada, dan mereka juga ridho kepada Allah Ta'ala. Nah, siapakah yang diridhoi? Itu bukan hanya sahabat saja, tetapi wanita juga, termasuk di situ adalah sahabiah. Juga ketika Rasul mengatakan khairun nasi qarni, ya, generasi terbaik itu ada, generasi terbaik adalah 3: sahabat, tabi'in, kemudian atba' tabi'in. Nah, di antaranya adalah sahabiat juga, di antaranya adalah tabi'iyat juga. Nah, mereka sukses, ya, mendapatkan banyak pujian. Mereka pokoknya sukses dalam masalah dunia dan akhiratnya. Maka kita juga ingin, ya, seperti mereka sukses. Maka jalan suksesnya adalah menuntut ilmu. Bukan berarti ilmu dunia tidak penting, ya, itu nomor sekian, ya. Kita lihat semua yang sukses, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, itu jalurnya adalah ilmu agama, ya, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia juga penting, ya, tidak bukan harus ditinggalkan sama sekali. Atau, ya, alasan lain kenapa wanita harus menuntut ilmu, jadi partner untuk suaminya dalam berdakwah. Seperti tadi Al-Hafidz Al-Haythami, ya, beliau murojaah kitab-kitab hadis dengan istrinya, ya, seperti itu. Juga alasan lain kenapa wanita, ibu-ibu sekalian harus menuntut ilmu, karena istri-istri Nabi mereka menuntut ilmu, ya. Kemudian istri sahabat mereka menuntut ilmu, istri tabi'in mereka semua menuntut ilmu. Juga alasan lain, ya, kenapa harus menuntut ilmu, ya. Bayangkan, ya, kalau seandainya Aisyah tidak terjun ke dunia dakwah, ada sekitar 2.000 hadis yang tidak sampai ke kita. Bayangkan, ya,
kalau Aisyah tidak ngapalin hadis dari Rasulullah, kalau Aisyah tidak menyebarkan hadisnya, kalau Aisyah ketika datang sahabat ditanya, saya nggak mau jawab, saya kan wanita. Coba yang terjadi apa? Bisa jadi berapa persen keilmuan tentang agama ini hilang. Karena tadi ya, ada sekitar 2000 hadis itu yang diriwayatkan oleh Aisyah, seorang perempuan. Ya, maka bayangkan juga kalau ibu-ibu nggak belajar, nanti siapa yang mendidik anak-anak? Ya, kalau ibu-ibu nggak belajar kan, ya suami misalkan sebenarnya suami ya yang harus disemprot tuh suami, bukan ibu-ibu. Ya, kalau saya ngisi kajian di laki-laki ya saya semprot laki-lakinya gitu loh. Ya, tapi kan misalkan suami-suami di luar gitu, ya mereka kerja. Yang paling banyak waktunya dengan anak-anak siapa? Ya, adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu orientasinya adalah dunia, maka anak akan diajak kemana? Ke mall. Ya, yuk ke mall lagi, ke mall lagi, ke mall lagi. Ya, bukannya nggak boleh, ya silakan sesekali nggak apa-apa. Atau misalkan rehlah nggak apa-apa. Tapi kalau orientasi ibu itu adalah dunia, nanti anaknya ya seperti itu juga. Orientasinya adalah dunia. Tapi kalau seandainya ibu ya, yang dia sudah menuntut ilmu, yang dia sudah faham tentang agamanya, maka orientasi dia tuh ingin anaknya itu seperti saya, faham tentang agama, ya, rajin ibadahnya dan seterusnya. Karena ibu sekali lagi adalah madrasah yang pertama. Ya, tapi tenang ibu ya, kalau madrasah atau sekolah ada kepseknya tidak? Ada kepseknya ya. Kepseknya adalah bapak-bapak, maka yang salah bukan ibu, ya, yang salah bukannya bapak-bapak. Di tengah, ya. Tapi ya maksudnya andil besar juga dari para ibu-ibu karena sebagai guru bagi anak-anaknya. Jadi bayangkan ya kalau Aisyah tidak terjun ke dunia ilmu, juga bayangkan juga ya ketika ibu-ibu sekalian tidak terjun ke dunia ilmu. Juga alasan lain kenapa ibu-ibu sekalian harus menuntut ilmu, karena akan menjadi contoh bagi anak. Ya, anak itu akan melihat, oh ibu saya kayak gini. Nah kalau yang dilihat ibu-ibu ya, orientasinya dunia lah ya, kita tidak memperinci. Dan anak pun akan, ibu saya kayak gini, ibu saya juga, ibu saya itu kan gibah, ibu saya aja sukanya nonton Korea terus, ibu saya aja pokoknya dunia orientasinya. Anak pun melihat, ibu saya kayak gini. Jadi jangan berharap anak jadi soleh, ya. Kalau seandainya kita ini tidak soleh duluan. Lihat ya kepada ibunda Imam Ahmad bin Hanbal, lihat kepada ibunda Imam Syafi'i. Ibunda Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad adalah imam mazhab, imam Ahlus Sunnah. Setiap subuh, ya, ibunya ini mempersiapkan Imam Ahmad dan mengantarkan beliau ke halaqah, ya, diantar, bahkan ditunggu. Dan dia setiap subuh, yang ketika Imam Ahmad masih kecil. Dan masya Allah ya, di sini mungkin banyak ibu-ibu yang, tapi mudah-mudahan tidak dengan marah-marah ya. Bangun, ayo makan. Insya Allah tidak. Ya. Jadi motivasinya agar anak saya ini jadi soleh. Jadi jangan sambil dimarah-marahin ketika mandiin, ya, ketika sarapan, kemudian ketika mengantarkan ke halaqah Quran atau ke sekolah dan seterusnya. Karena ibundanya Imam Syafi'i, yang kita tahu Imam Syafi'i melakukan rihlah dalam menuntut ilmu, ya, dari kota Gaza ke kota Mekah. Kemudian suatu ketika Imam Syafi'i pulang, ya, datang kepada ibunya, "Tok, Bu, Assalamualaikum, ini Imam Syafi'i ini." Siapa itu? Saya nggak tahu ada Imam Syafi'i di sini. Ya, maksudnya ibu ini saking teganya, ya, atau bukan saking teganya, ya, menega-negakan, apa tuh bahasanya, ya, pokoknya menyabar-nyabarkan. Saya nggak punya tuh anak namanya Imam Syafi'i. Udah, kamu pergi lagi ke mana? Kalau kita ya, sekarang ibu-ibu kalau anaknya mondok, mana Pak video saya, anak saya, foto anak saya dan seterusnya. Jadi lihat teganya ibunda Imam Syafi'i sehingga apa? Melahirkan orang-orang seperti Imam Syafi'i. Jadi peran, ya, sekali lagi peran dari ibu-ibu untuk anak-anak itu sangat besar sekali. Dan tentunya, ya, kenapa harus menuntut ilmu? Adalah untuk mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan. Banyak, ya, keutamaan ilmu. Seandainya, ya, keutamaan ilmu itu hanya satu aja. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu
bihi thariqun najah, agar atau andaikan satu itu aja menuntut ilmu adalah jalan tercepat menuju surga, maka ya udah, kita di dunia ini mau ngapain sih? Ujung-ujungnya kan ya udah mati ke kuburan, surga atau neraka, ya. Kita tuh seperti itu. Nah, kalau seandainya fadilah ilmu itu hanya itu saja, misalkan, ya, maka itu udah cukup bagi kita untuk kita selalu membara, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian, ya, poin yang ketiga. Sekarang kalau sudah misalkan sudah punya tekad yang kuat, wah saya mau rajin nih berilmu, maka bagaimana cara menuntut ilmu yang benar? Ya, karena masak mie instan yang instan saja ada caranya. Nah, ini menuntut ilmu ada caranya juga, ya. Tidak serta-merta ya udah pokoknya saya datang ke kajian tunggu, ya, ada caranya. Ada beberapa cara dan banyak caranya sebenarnya. Ada sebuah kitab mungkin pernah mendengar 20 kiat sukses dalam menuntut ilmu oleh salah seorang ulama namanya Al-Utsaimin, ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ada 20 cara di situ. Di antaranya, ya, di antara cara menuntut ilmu yang disebutkan di dalam kitab tersebut 20 tips dan trik agar sukses dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Ya, jujur, ya. Barang siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada dia. Maksudnya apa? Ngapain belajar? Coba. Apakah hanya ikut tren saja? Oh, sekarang trennya kajian-kajian ini. Ya. Jadi jujur kepada Allah. Kenapa menuntut ilmu? Ya ingin menghilangkan kebodohan, ingin mendapatkan fadilah, ingin mencetak generasi, ya, agar anaknya sukses di dalam masalah ilmu juga dan sebagainya. Jadi jujur kepada Allah. Ini tips yang pertama. Yang kedua, cara menuntut ilmu adalah ikhlas, ya. Wah, kan kok caranya gini? Ya inilah cara menuntut seperti ini, ya. Ikhlas. Bagaimana ikhlas? Jadi ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada 4 ciri. Ada 4 ciri atau ada 4 tanda bagaimana seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah ingin menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Ibu-ibu nggak tahu nih hukumnya kalau sujud 3 kali gimana? Wah, motivasinya itu belajar fikih, Ustaz. Misalkan ibu-ibu punya harta warisan, nah, sampai sekarang belum dibagi-bagi, maka saya pengen, Ustaz, belajar fikih waris. Kenapa? Karena saya nggak tahu ilmunya. Itu mudah-mudahan ciri-ciri ikhlas juga. Ketika nggak tahu satu hukum, maka ingin menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua adalah ciri ikhlas atau tanda ikhlas adalah ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Setelah dirinya tahu, ya, oh ternyata fikih waris itu kayak gini ya. Oke deh, nanti saya akan bikin kajian tentang fikih waris. Saya akan bikin kajian. Oh banyak wanita nih yang nggak tahu tentang haid. Yaudah deh, saya akan bikin kajian tentang haid dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ketika ada pengajar itu pun tanda ikhlas. Ya kenapa? Karena dia ingin mengajarkan ilmunya. Jadi bukan hanya dia saja yang tahu tentang ilmu, tapi pingin, ya, semua pun tahu tentang ilmu yang dia miliki. Kemudian, ya, tentunya mengamalkan. Ciri-ciri ikhlas dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan. Sudah tahu misalkan hukumnya. Hukum itu berat, ya, sekali hukum itu berat karena berkaitan dengan boleh dan nggak boleh. Wah, ini ternyata nggak boleh, ini berat, ya. Yang nanti di sini misalkan, ya, 40 hadis. Wah, ternyata gini nggak boleh bagi ibu, ternyata gini nggak boleh dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin, ya, mendapatkan ikhlas dalam menuntut ilmu, ya, kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan nanti insyaallah. Kemudian yang keempat ciri ikhlas adalah muzakarah atau murojaah, ya. Kalau dulu cara murojaah itu kadang 2 orang, ya, saling timpal-timpalan. Ini hukumnya apa? Gini, bukan berdebat, ya, tapi saya ingin atau setoran hafalan, ya, sesama. Saya simakin, ya, atau saya punya hadis nih, bagaimana pendapat kamu dan seterusnya. Itu muzakarah. Ini juga masya Allah cara menuntut ilmu yang lezat, ya, enak sekali. Ya, muzakarah itu enak sekali. Kemudian cara yang ketiga dalam menuntut ilmu adalah bertakwa kepada Allah. Loh, kok bisa, Ustaz? Ya, dalam
ayat ya Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian maka Allah akan ajarkan kepada kalian. Lihat di sini Ibu sekalian, wa yu'allimukumullah. Yang pertama ya, ternyata ilmu itu adalah milik Allah. Yu'allimukumullah, Allah yang mengajarkan kepada kalian. Karena Allah yang tahu semuanya ya. Kemudian bagaimana agar kita itu diajari oleh Allah, agar kita mendapatkan ilmu ya. Solusinya dari pertama, ittaqullah. Jadi benar ya, korelasi antara ilmu dan takwa itu sangat kuat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, kemudian dia mengamalkan ilmu-ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi pengaruh takwa itu sangat luar biasa. Takwa itu bukan hanya mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, tapi takwa juga mendatangkan ilmu yang tidak disangka-sangka. Jadi solusinya adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu apa? Dari ketahui koyah. Koyah itu artinya pembatas ya. Koyah itu artinya pembatas. Itu pembatas antara diri kita dengan azab Allah Ta'ala. Jadi kita menjadikan pembatas antara diri kita dengan azab Allah. Bagaimana caranya? Takwa itu cuma dua ya, mengerjakan atau meninggalkan. Yaitu mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itu takwa ya. Maka sekali lagi, kalau kita bertakwa, maka kita akan diajarkan ilmu-ilmu langsung oleh Allah Ta'ala. Jadi menuntut ilmu itu bukan cuma ngafalin aja. Pokoknya saya ngafal, tapi nanti maksiat. Pokoknya saya belajar, tapi saya maksiat juga jalan. Enggak, ya nggak bisa seperti itu. Beda. Mungkin kalau belajar matematika, belajar ilmu-ilmu dunia, bisa tuh sambil pakai musik, ya kan, belajar sampai pokoknya dengan sambil bermaksiat, belajar sama pacarnya misalkan. Nah, itu bisa, itu ilmu dunia mungkin, bukan boleh ya, tapi mungkin bisa masuk. Tapi dalam masalah ilmu agama nggak bisa, ya, karena di antara syarat mutlak atau cara yang benar dalam menuntut ilmu adalah dengan bertakwa. Jadi jangan takut juga ibu-ibu, ya, ilmu itu milik Allah. Maka kalau mau pintar dalam sesuatu, mintanya ke Allah, ya. Ini juga kabar gembira mungkin ya bagi yang afan mungkin secara akademisnya agak kurang. Ustaz, saya susah ngafal, saya udah jadi ibu sekarang. Tenang, ya, karena ilmu itu milik Allah. Terkadang ada orang yang hafalannya lemah, tapi dikasih ilmu Allah Ta'ala. Ya, ada orang yang mungkin sibuk, susah, tapi dia jujur sama Allah, dia bertakwa sama Allah, Allah Ta'ala kasih ilmu kepada dia. Ini kabar gembiranya seperti itu. Ya, kalau yang mungkin susah hafal, ya, segi akademik yang kurang dan sebagainya. Kemudian cara yang keempat, menuntut ilmu itu adalah tadarruj. Tadarruj itu adalah bertahap. Ya. Bukankah anak yang baru lahir itu nggak bisa langsung makan gorengan? Ya. Umur 5 bulan pun tidak bisa jalan. Ya. Umur 1 tahun tidak bisa diajak lari. Semuanya ada tahapannya. Maka juga ada SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah juga tadi ya, di antara cara menuntut ilmu adalah bertahap. Karena nanti nggak tahu ya, mungkin disepakati aja. Kalau misalkan langsung kita kasih nih 40 hadis tentang hukum-hukum, ya, takutnya ada yang belum siap, ya, karena fase Makkah aja tadi lama, ya, sekitar 13 tahun baru Rasul ngasih hukum-hukum. Makanya sahabat gercep ketika sudah dikasih hukum ini, hukum ini oke dan seterusnya. Karena kondisinya sudah kuat. Ya. Tadarruj itu penting, bertahap dalam menuntut ilmu. Juga misalkan mentang-mentang hijrah semangat, saya mau semangat nih, ya, akhirnya langsung tafsir Ibnu Katsir, saya baca tiap hari. Nggak gitu caranya, ya. Ibu-ibu nggak boleh, anak sarankan nggak boleh langsung baca tafsir Ibnu Katsir, karena dikatakan ta'amul kibar sumusibor, makanan orang besar itu racun bagi anak kecil. Itu bukan makanan ibu-ibu, ya. Nanti. Jadi yang gimana? Ya bertahap. Misalkan kalau sekarang belum bisa baca Quran, ya udah itu dulu, tahsin, ya, tajwid dipelajari, baca Quran gimana. Kemudian mungkin nggak, iman tuh kayak gimana sih, ya, rukun Islam tuh kayak gimana, itu dulu.
ya, yang dipelajarinya adalah yang ringkas-ringkas dulu. Maka para ulama juga mengatakan di antara cara awal dalam bertahap adalah mengambil matan ilmu yang ringkas. Ya, yang ringkas-ringkas dulu aja. Ya, jangan langsung pengen, wah pokoknya saya ingin bahas jihad Ustaz. Ya, tunggu ini wudu aja belum bisa. Salat aja kamu masih belepotan, gimana mau bahas jihad? Ya, pokoknya saya pengen baca Sahih Bukhari Ustaz. Wah ini Sahih Bukhari ini. Ya, jangan, ya, nggak paham nanti. Jadi ada tahapan dalam menuntut ilmu dan jangan takut ya, waktu menuntut ilmu itu panjang. Ustaz, saya pengen hafal Quran dan 3 tahun pokoknya, tak usah. Ya. Nabi aja, ya dikasih Al-Quran berapa tahun ibu-ibu? 23 tahun. Ya, dengan kata lain Nabi hafalan Qurannya itu atau dikasih ya sedikit selama 23 tahun. Nah, ini kabar gembira nih. Kalau menghafalkan Quran waktunya berapa? 20 tahun. Tenang, ya, gak usah buru-buru. Tadarus, bertahap aja. Ustaz, saya biasanya cuma 1 hari 1 ayat, nggak apa-apa. Ya itu cara yang benar. Cara yang benar menuntut ilmu, cara yang benar menghafalkan Quran itu ya cuma 1 ayat aja. Ya, sekarang banyak metode 40 hari hafal Quran. Wah, ya lihat aja hari ke-41 hilang semua. Artinya walaupun ada mungkin yang seperti itu, cuman ini bukan cara yang benar. Kasihan yang nggak bisa. Oh, ternyata saya orang bodoh ya. Saya lemah. Akhirnya futur dia lemah. Aduh saya bukan jurusan saya menuntut ilmu. Saya nggak bisa kayak dia. Enggak, ya. Nih kabar gembira. Sekali lagi kalau menghafal Quran tenang. 20 tahun lebih waktunya. Ya, 20 tahun. Tenang, ya. Jadi panjang jalan menuntut ilmu itu panjang. Kemudian cara menuntut ilmu yang ke-5 atau 6 yaitu beradab, ya. Karena dikatakan memiliki adab, ya. Bil adabi tafhamu al-ilma. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Beradab ke siapa? Yaitu kepada ilmu dan yang membawa ilmu. Beradab kepada ilmu dan yang membawa ilmu. Contohnya adalah beradab kepada ilmu, ya. Maka kita hormati kitab-kitab, ya, nggak boleh diletakkan sembarangan, nggak boleh diinjak-injak. Kemudian yang kita hargai juga, misalkan ada apa ya, yang ini masalah juga ya, beberapa pondok yang mahal misalkan, ya, atau ada beberapa kelas-kelas eksklusif berbayar, ya ilmu itu mahal, ya, ilmu itu mulia. Intinya kita menghargai ilmu, ya. Kemudian menghargai kitab-kitab, ya, karena di dalamnya pun ada ilmu-ilmu. Kemudian menghargai ahli ilmu yang membawa ilmu, ya, hormat, takzim kepada ustaz-ustaz, ya. Kalau kita berbicara tentang adab seorang santri kepada guru ini luar biasa, ya. Bahkan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas itu kalau zaman sekarang Habib, ya, beliau ahli bait, ya. Itu beliau rela, ya, tidur di depan pintu sahabat yang punya ilmu. Itu sebegitunya, ya, Ibnu Abbas menghormati ilmu. Karena Ibnu Abbas punya satu hadis, ya, dapat kabar ternyata ada sahabat yang lain yang punya satu hadis yang belum ditahu oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas rela datang kemudian nunggu di depan pintu, tidur di depan situ. Ini Habib nih, kalau sekarang alim baik, tapi dia menghinakan diri untuk apa? Untuk ilmu. Ya, kita lihat Rasul, ya, ketika datang dipakein sendalnya atau disiapkan sendalnya oleh Anas bin Malik. Jadi nggak boleh duduk juga di tempat ustaz, nggak boleh berjalan di depan ustaz. Pokoknya harus takzim, ya, kepada ahli ilmu. Tapi dengan takzim yang tidak sampai kepada derajat gulu, ya, berlebihan, ya. Oh, ustaz ini wah cium tangan bolak-balik 5 kali, nah, jadi nggak boleh, ya. Gulu itu namanya, ya, berlebih-lebihan. Artinya menghormati atau sampai sujud bahkan rukuk kepada ustaznya itu juga tidak diperbolehkan. Ini takzim, ya. Barang siapa yang takzim kepada ilmu, mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu, insyaallah
sukses dalam menuntut ilmunya. Walaupun terkadang akademiknya rendah, secara IQ mungkin dia rendah, tapi dia berada banget sama gurunya. Wah ini yang kayak gini nih yang sukses. Itu ya. Jadi kabar baik lagi tuh, kabar gembira bagi mungkin yang secara akademik biasa-biasa saja, tapi adabnya sama guru tuh luar biasa. Wah ini sukses. Kemudian setelahnya adalah tentunya sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Man jadda wajada, man sabata nabata, man sabara ghafara, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum, Allah akan kasih ya. Barang siapa bersungguh pasti dapat. Barang siapa yang tetap ya, dia kokoh, maka dia akan tumbuh. Barang siapa yang sabar, dia akan menang. Ya, ini kuncinya. Ya, menuntut ilmu itu ya tadi panjang 20 tahun. Maka kokoh, istiqomah dalam ilmu. Nah, cara istiqomah gimana? Ya sedikit-sedikit tadi. Ya, maka Nabi bilang bahwasanya menuntut ilmu itu atau menghafal Quran contohnya, ya, itu bukan setahun, 2 tahun, ya 3 tahun. Itu udah lama ya. Intinya istiqomah sedikit-sedikit. Karena kita tumbuh sabar sedikit dan seterusnya. Kemudian itu doa. Yang ini juga adalah bagian yang paling penting. Bagian yang paling penting dalam menuntut ilmu. Coba misalkan tadi sudah dikatakan ya, Rasul itu tiap hari meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu tiap hari Rasul minta ilmu. Juga Rasul diperintahkan untuk meminta tambahan wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku pekerjaan. Enggak. Ya, kita kan nyari apa? Nyari passive income, ya, nyari tambahan cuan. Enggak, Rasul diajarkan tambahan ilmu. Ya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Coba ibu-ibu misalkan belajar nih ya, dapat kesusahan. Misalkan belajar tahsin enggak bisa huruf ain. Nah, coba minta sama Allah, karena yang punya huruf ain adalah Allah. Ya Allah, saya tolong dimampukan bisa mengucapkan huruf ain sesuai dengan makhrajnya. Minta sama Allah. Spesifik ya, apalagi misalkan masalah haid, ya susah nih gimana ya? Ya Allah, saya tolong difahamkan masalah haid ini. Yang jadi doa, dan doa itu bukan 1 kali. Ya, doa itu adalah 1.000.000 kali. Wah, saya sudah doa Ustaz sebulan, ya baru sebulan doa. Wajar belum dikabulin sama Allah Ta'ala. Nabi Zakaria saja bilang, walam akun bidu'a'i rabbi syaqi. Aku tidak akan pernah putus asa. Jadi berdoa sampai dikabulkan. Bahkan dikabulkan pun tetap berdoa. Jadi ya doa itu ya sepanjang hayatnya. Bahkan inti agama adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Quran itu intinya ada di surat Al-Mufassal, antara Hujurat sampai kepada Anas. Itu intisari pelajaran Al-Quran itu di situ. Makanya kalau mau belajar tafsir kan ya udah ayat-ayat pendek aja. Kemudian intisari lagi dari ayat-ayat Mufassal ini, dari Mufassal yang Qisarul Mufassal, ayat-ayat yang pendek-pendek, karena lupa dari ayat-ayat apa, punya yang pendek-pendek. Nah, kemudian ternyata intinya lagi dari Al-Quran itu ada di Fatihah. Al-Fatihah. Maka dikatakan nama lain Al-Fatihah itu adalah Ummul Al-Kitab, ya. Induknya dari Al-Quran. Dan inti dari Al-Fatihah adalah apa? Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti Al-Quran itu ini, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Di situ adalah nasta'in. Setelahnya, sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan na'budu, ibadah secara umum. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan inti dari ibadah adalah nasta'in, minta tolong. Makanya di dalam hadis dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti atau otaknya ibadah. Maka doa. Ya, Umar pun terserah saya mau dikabulkan atau enggak, yang penting saya bisa doa. Jadi masalahnya bukan saya dikabulkan doa saya, masalahnya saya bisa doa apa enggak. Selama kita masih doa, kabar baik.
kita mengamalkan pesan inti dari Al-Quran tersebut. Kemudian tentunya yang terakhir ya, cara menuntut ilmu adalah istiqomah. Ya lihat asatizah, sebutin aja siapa, Dr. Firanda Dirja, berapa tahun menuntut ilmunya? Bukan 10 tahun, 15, 20 tahun mungkin. Dr. Muhammad Arifin Badri, Dr. Sufyan Baswedan, Dr. Muhammad Ihsan, Dr. lihat aja, ya Ustaz Yazid, ya Ustaz Abdul Hakim, itu bukan 5 tahun menuntut ilmunya, ya panjang, 20 tahun, 30 tahun baru bisa mengajarkan ilmunya. Ya, anak-anak pondok pun kan dari SMP, SMA, kuliah dari S1, nanti dia belajar dari S2, baru nih kelihatan matangnya seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu butuh waktu yang sangat banyak ya. Seperti dikatakan oleh Asy-Syafi'i, ya, ilmu itu butuh 6, di antaranya adalah waktu lu zaman. Ya itu, tadi Nabi bilang cara menghafal Quran itu 20 tahun ibu. Ya udah 20 tahun aja. Ya. Lama ya. Perjalanan menuntut ilmu itu lama. Beda dengan ilmu agama mungkin ya. Course sebulan 3 bulan misalkan ke Pareng, ke Kediri, ya kan, belajar bahasa Inggris 6 bulan udah bisa jadi tutor. Nah, itu ilmu dunia. Beda dengan ilmu agama, enggak gitu cara mainnya. 20 tahun. Yang lihat Rasul aja dapat Al-Quran sekali lagi sekitar 23 tahun. Nah, bagaimana aplikasi yang tadi ya, berapa poin tadi? Itu banyak-banyak membaca ya. Kemudian menghafal. Inti dari belajar juga adalah menghafal. Saya nggak bisa menghafal, tenang, sekali lagi, hafalan itu punya Allah. Yang bisa memampukan kita hafal itu bukan kita, bukan otak kita, tapi Allah Ta'ala ya. Kemudian di antara cara ilmu juga aplikasinya adalah rihlah dalam menuntut ilmu. Rihlah itu adalah bepergian ya. Karena para sahabat mereka berpergian dari satu kota ke kota yang lain. Tapi seperti itu juga Imam Bukhari itu orang mana? Imam Bukhari penulis Sahih Bukhari orang mana dia? Orang Bukhara ya, Tajikistan atau Kazakhstan ya, orang Asia jauh sana. Tapi berpergian ya sampai ke Makkah. Bahkan beliau nulis Sahih Bukhari itu di Madinah ya, sekitar 16 tahun. Jadi kalau seandainya Imam Bukhari nggak keluar dari negara Rusia ya nggak akan ada Sahih Bukhari itu. Jadi antara cara menuntut ilmu adalah keluar dari kampung halaman. Nah, kalau ibu-ibu atau untuk perempuan nanti ini ada hukum tersendiri ya, harus izin, terbatas dengan safar, harus gimana dan seterusnya. Atau misalkan mondok ya, sekarang aplikasinya cuma seperti mondok. Mungkin sekarang juga sudah ada model-model pondok pondok lansia. Nah, ini juga ada tuh model-model kayak gitu ya. Atau pondok mungkin ada sekarang banyak tuh ya, dibuat juga bisa silakan ya. Atau di antara adalah kajian rutin ya, kalau bisa bukan kajian sesekali gitu ya, sesekali bagus kajian tabligh akbar gitu sesekali, cuman harus ada yang rutin ya. Atau misalkan kuliah online ya, ini luar biasa ibu sekalian ya, media sosial dan pokoknya semua teknologi ini luar biasa. Kita ngomongin satu aja, Telegram. Yang itu Telegram itu isinya ada kuliah S1, S2, banyak sekali. Yang sekarang kuliah itu banyak sekali yang pakai Telegram, Zoom atau Google Meet atau apapun. Jadi jangan kita ya, selama hal itu baik bukan berarti menjauhi ya. Jadi perkembangan teknologi ini harus kita gunakan juga dengan baik. Ibu-ibu mau belajar di Madinah bisa sekarang. Ya banyak tuh kelas-kelas yang langsung nyambung ke Masjid Nabawi. Ya asalkan ya kita belajar ya. Insyaallah nggak gaptek, kalau gaptek ya minta diajari sama anaknya ya. Kuliah online itu benar kuliah S1, ada ijazahnya S2 dan seterusnya. Atau mungkin kajian online. Atau kemudian di antara aplikasinya adalah bertanya. Imam Bukhari mengatakan fa inna syifa'al ayyi as-su'al, obat dari kebodohan adalah bertanya. Jadi bertanya, jangan berhenti ya, pokoknya bertanya. Ibnu Abbas ya, itu ikut di parlemen ahli syura di zaman Umar bin Khattab. Dia kecil ya, masih muda ketika itu. Tapi kenapa bisa ikut di parlemen? Ya, bisa ikut di Dewan Syuranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memuji dia.
Ibnu Abbas itu fatan kahul atau kuhul. Kamu muda tapi kamu pikirannya dewasa. Sebabnya kenapa? Beliau muda tapi visioner ya, dewasa. Karena kan ada yang sekarang umur 30 tahun masih kanak-kanakan ya. 30 tahun masih kekanak-kanakan. Umur 40 tahun bahkan ya, masih kekanak-kanakan. Insya Allah bukan suami ya. Umur 50 tahun masih kekanak-kanakan. Ada itu. Tapi Ibnu Abbas ya, masih muda tapi pikirannya dewasa. Dipuji oleh Umar. Kenapa Ibnu Abbas bisa punya kepribadian seperti itu? Dua. Karena laka qalbun aqul wa lisanun sa'ul. Karena engkau itu Ibnu Abbas, engkau itu kenapa bisa seperti ini? Karena itu kamu tuh pemikir orangnya. Ya, suka berpikir ini gimana ya kalau haid nanti gini, nanti gimana kalau sholat gini. Akhirnya keingin tahuan itu sangat besar. Itu yang mendorong Ibnu Abbas bisa unggul dalam keilmuan. Yang kedua adalah laka lisanun sa'ul. Karena Ibnu Abbas sering bertanya. Jadi jangan remehkan bertanya ibu. Ya, jangan remehkan bertanya. Sekali lagi, obat dari ketidaktahuan, obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Kalau suaminya ustaz ya tanya kepada suaminya, atau bukan mesti ustaz ya, suaminya lebih tahu ya tanya kepada suaminya atau tanya kepada ustaz dan seterusnya. Kemudian itu ya beberapa dikabisinya. Sekarang yang terakhir mungkin masih ada waktunya. Ya, sedikit lah ya. Poin terakhir tentang wasiat. Intinya menuntut ilmu ini sepanjang hidup ya, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari semenjak dipangku ya sampai kepada liang lahat. Jadi santriwat itu ya selama-lamanya ya, karena kita masih beribadah maka harus menuntut ilmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tadi wasiat yang kedua adalah bertakwa. Cara menuntut ilmu adalah bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukum. Sekali lagi Allah yang punya ilmu itu Allah. Kalau kita tidak bisa, wah saya nggak bisa jadi ustaz, saya nggak bisa ngapalin, maka tasyabbahu ya, illam takunu mithlam. Setidaknya kita seperti mereka aja. Fa inna tasyabbuha bil kirami falahum. Karena kalau kita menyerupai orang-orang yang mulia itu sebuah kesuksesan juga. Kalau kita tidak bisa ya sampai kepada derajat ustazah gitu ya, atau mumpuni dalam bidang, setidaknya kita mencoba. Yang terakhir ya, karena disebutkan dengan mengurus anak, disebutkan dengan mengurus suami, atau mungkin disebutkan dengan bekerja mungkin ya, maka yang terakhir adalah fattaqullaha mastata'tum. Intinya ini, ya udah sesuai dengan kemampuan. Mampunya kajian sebulan sekali, alhamdulillah. Minimal ya sudah kajian. Mampunya seminggu sekali, alhamdulillah. Semuanya sesuai dengan. Saya nggak bisa Ustaz, ini WA aja harus saya Zoom, nggak bisa pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai aplikasi itu nggak bisa. Ya udah ya semampunya aja. Karena sekali lagi kalau kita jujur ingin menuntut ilmu ya, insya Allah Allah Ta'ala akan bantu ya. Walaupun terbatas dengan banyak halaman. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Dimatikan ini sudah 1 jam lebih ini.